camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salamnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari TPQ MTA Pracimantoro. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan semut. Oh iya, kali ini Kak Nurul ditemani oleh Cici. Halo Cici. Halo Kak Nurul. Hai semuanya. Oh iya Cici, Kak Nurul mau tanya nih. Mau tanya apa Kak? Kak Nurul mau tanya, kamu sudah pernah dengar belum sih kisah Nabi Sulaiman dan semut? Aku belum pernah mendengarnya Kak. Coba deh Kak ceritain. Beneran nih kamu ingin tahu ceritanya? Bener Kak, sempit deh. Baiklah kalau begitu, tapi Cici harus mendengarkan cerita kakak baik-baik ya. Oke deh Kak. Ayo teman-teman, dengerin cerita dari Kak Nurul baik-baik ya. Nah, teman-teman semua, Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat cerdas dan juga bijaksana. Beliau memiliki istana yang begitu megah. Semegah apa kok istananya? Kemegahannya itu bahkan diakui oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Masa Kak? Iya Cici. Selain itu juga, Nabi Sulaiman dianugerahi Allah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang dan juga bisa memerintah jin. Masya Allah ya Kak. Dengarkan dulu Cici. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Sulaiman punya istana yang megah. Begitu ya Kak? Cici, kamu dengerin dulu aja. Nah, di suatu hari Nabi Sulaiman membawa banyak sekali pasukan. Pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan juga burung-burung. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman memasuki sebuah lembah yang terdapat sarang-sarang semut. Iya Cici, di rumahmu memangnya nggak ada semut? Ada Kak, kalau aku makan ada kogrokannya, itu pasti langsung datang semut-semut itu deh. Nah, maka dari itu jangan menggogrokkan makanan ya. Nah, teman-teman semua, setelah Nabi Sulaiman memasuki lembah itu, lalu terdengarlah suara pasukan kuda oleh semut. Lalu semut pun sentak ketakutan dan berlarian ke sana kemari. Lalu Ratu Semut pun memerintahkan kepada para semut untuk segera kembali ke sarang-sarangnya agar mereka semua tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya, sehingga sampailah mereka ke sebuah lembah. Lalu berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarangmu agar kalian tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Sedangkan dia tidak menyadari. Nah, ternyata Cici, Nabi Sulaiman mendengar perkataan Ratu Semut tadi. Iya Kak,
menghentikan pasukannya. Tapi pasukan Nabi Sulaiman merasa kebingungan. Loh, kenapa kok kebingungan? Karena pasukan Nabi Sulaiman semuanya tidak melihat makhluk yang akan melintas. Lalu pasukan Nabi Sulaiman pun bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, di manakah makhluk itu? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Sehasta di depanku adalah lembah semut yang dihuni jutaan semut. Mereka semua mencari-cari jalan agar tidak terinjak oleh pasukan kita." Nah, saat itu juga Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, karuniailah ilham kepadaku agar aku tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh." Nah, teman-teman semua, doa Nabi Sulaiman tadi terdapat dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Nah, di lain kesempatan, Nabi Sulaiman pun bertanya tentang makanan semut. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, "Wahai semut, berapakah rezeki yang engkau peroleh dari Allah dalam waktu 1 tahun?" Nabi Sulaiman menanyakan hal tersebut karena khawatir kalau semut-semut tadi kekurangan makanan. Lalu semut pun menjawab, "1 butir gandum, wahai Nabi Sulaiman." Nah, untuk membuktikan perkataan semut tadi, Nabi Sulaiman mencoba memelihara seekor semut yang dimasukkan ke dalam botol yang sudah disediakan makanan oleh Nabi Sulaiman. Nah, 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman pun membuka kembali botol tersebut. Ternyata dilihatnya ada sisa makanan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada semut tadi, "Hei semut, kenapa engkau tidak menghabiskan makanannya?" Lalu semut pun menjawab, "Dahulu aku hanya berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Sedangkan aku jika bertawakal kepada Allah, aku sangat yakin bahwa Allah tidak akan melupakan aku. Sedangkan kali ini Engkau menempatkan aku di wadah yang tertutup, wahai Nabi Sulaiman, sehingga aku tidak yakin apakah Engkau akan mengingat aku. Oleh karena itu, aku menyisakan setengah bagian lagi untuk persediaan makanku di tahun berikutnya." Masya Allah, begitu banyak ya kebaikan dari Nabi Sulaiman ini, Cici. Iya, Kak. Bahwa sebaik-baik manusia, Allah lah yang maha baik. Sekaya-kaya manusia, Allah yang maha kaya. Sekuat-kuat manusia, Allah yang lebih perkasa. Dan seluas apapun kekuasaan manusia, Allah yang maha berkuasa. Begitu Cici ceritanya. Kamu sudah paham belum? Udah Kak, udah. Nah, kalau gitu coba apa hikmah yang dapat kita ambil? Hikmahnya kita hanya boleh bertawakal dan berserah diri kepada Allah saja, Kak. Jangan kepada manusia. Iya, betul sekali, Cici. Ya, sekian kisah dari saya. Semoga bermanfaat ya. Cuci baju sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi